Shalom anak-anak kelas 8. Hari ini Miss Kila akan kirimkan pembahasan soal pre-daily test bab usaha dan pesawat sederhana. Silakan disimak. Anak-anak kelas 8, hari ini Miss Kila akan berikan kalian pembahasan soal untuk persiapan daily test fisika. Jadi, setelah pertemuan ini anak-anak akan ada daily test. Silakan diperhatikan ya. Nah, yang pertama adalah hitung besar usaha dari gaya mendorong kardus berisi kucing yang dapat bergerak sejauh 10 meter. Berarti yang kita ketahui kan di sini ada 3 gaya di mana arahnya berbeda ya. Nah, kita tahu bahwa usaha itu adalah sigma F kali S karena gayanya lebih dari 1. Nah, di sini kita masukkan gaya dan jaraknya, di mana gayanya kita sesuaikan dengan arah. Jadi 160 kurangi 150 dikurangi 130, ini dikurung ya. Lalu kita kalikan dengan 10. Nah, hasilnya adalah minus 120 dikalikan dengan 10, hasilnya 1200 ke kiri ya. Karena minus berarti geraknya ke kiri. Usahanya adalah 1200 joule. Nah, kemudian yang kedua, sebuah balok bermasa 4 kilo mula-mula diam lalu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan menempuh jarak 2 meter. Berapa besar gaya yang bekerja pada benda tersebut? Masanya 4 kilo. Mula-mula berdiam berarti kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya 20 meter per sekon, lalu jaraknya ada 2 meter. Nah, di sini kita lihat bahwa ini ada hubungannya dengan energi kinetik ya anak-anak. Jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK. Jadi W sama dengan delta EK2 dikurangi delta EK1. W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Tetapi di sini kita tahu V1 adalah 0, sehingga pasti nilainya 0 ya. Nah, tersisalah usaha, kita buka rumusnya ya, F kali S ya, gaya kali jarak, sama dengan setengah mv2 kuadrat. Lalu jaraknya kita masukkan angkanya 2, kemudian massa 4, V2-nya 20 ya. Nah, di sini berarti gaya sama dengan 2 dikalikan dengan 400. 2 itu dari mana? Setengah kali 4. Nah, kemudian yang 2 di sampingnya F pindah ruas jadi dibagi ya. Nah, kita tahu bahwa atas ada 2, bawah ada angka 2. Kita bisa coret sehingga sisanya 400 Newton ya di sini. Nah, ini 400 Newton. Jadi tolong nanti bisa dicermati. Ya, ini 400 ya, bukan 200. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah slide. Nah, di sini ada tuas ya. Kita tahu di sini LB-nya 2 meter, jadi jarak dari beban sampai dengan tumpu adalah 2 meter. Kemudian LK atau lengan kuasa dari tumpu ke gaya 5 meter. Gayanya 100 Newton. Hitung besar W. Kita mencari besar W dari rumusnya tuas. W kali LB sama dengan F kali LK. Lalu W kalikan dengan LB-nya 2 ya. F-nya 100, LK-nya 5. Nah, jadi W sama dengan 500 per 2, hasilnya 250. Lalu mencari massa. Mencari massa W sama dengan M kali G. Nah, kita masukkan angkanya, 250 sama dengan M kali 10. Berarti M sama dengan 250 per 10. Ini salah ketik ya.
M sama dengan 250 per 10 hasilnya 25 kilo. Ya, ini bukan W tetapi M. Oke. Berikutnya kita akan mencari yang C ya, di mana jika beban ditambah 50 Newton, maka berapa besar F? Tadi beban yang kita hitung adalah 250 Newton. Kita jumlahkan dengan 50 Newton sehingga hasilnya adalah 300 Newton. Masuk lagi ke rumus tuas. W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya berubah jadi 300, LB tetap ya, LK juga tetap. Kita mencari gaya. Sehingga F sama dengan 600 dikali 5 dibagi 600 dibagi 5 hasilnya 120 Newton. Nah, kemudian di soal yang keempat, ini adalah bidang miring ya, ada 2 bidang miring dengan berat beban yang diletakkan di keduanya adalah 520 Newton. Kamu diminta untuk mencari gaya masing-masing pada bidang miring tersebut dan keuntungan mekanisnya. W sama dengan 520 Newton. Step 1. Temukan dahulu panjang sisi miring. Di sini kita lihat kan tidak ada data mengenai panjang sisi miring. Sehingga kita akan mencari sisi miring dari gambar A dan gambar B menggunakan Pythagoras. Nah, SA sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Hasilnya akar 25 plus 144 atau 144 sehingga akar 169 adalah 13 cm. Jadi panjang sisi miring pada gambar A adalah 13 cm. Dan yang di gambar B, di situ kan 16 pangkat 2 plus 12 pangkat 2, 256 tambah 144, hasilnya akar 400. Sehingga panjang sisi miring bidang miring B adalah 20 cm. Kita belum menjawab ya ini, baru mencari yang diketahui. Kemudian kita akan menentukan gaya pada masing-masing bidang miring. Oke ya, kita bisa kasih tanda FA dan FB. Nah, pada gambar yang pertama, kita tahu rumusnya W per FA sama dengan SA per H. 520 per FA sama dengan 13 per 5. Kita kali silang. FA kali 13 sama dengan 520 kali 5. Sehingga FA sama dengan 520 per 13 kali 5. Ya, 520 bagi 13 hasilnya 40. 40 dikali 5 hasilnya 200 Newton. Kemudian yang gambar B sama ya rumusnya, W per FB sama dengan SB per H, hanya di bagian keterangannya saja yang kita tambahkan. Jadi 520 per FB sama dengan 20 per 16. FB kali 20 sama dengan 520 kali 16. FB sama dengan 520 kali 20 dikali 16 bagi 20. Sehingga FB sama dengan 26 kali 16, hasilnya 416 Newton. Nah, kita akan cari keuntungan mekanis ya. Di sini bukan, saya salah tulis lagi, maaf. Jadi yang B adalah mencari keuntungan mekanis pada masing-masing bidang, yaitu KMA dan KMB. KMA kita pakai S per H saja, berarti 13 per 5 hasilnya 2,6. KMB SB per H 20 per 16, sehingga 5 per 4 kita sederhanakan, hasilnya 1,25. Nah, terakhir anak-anak, ini adalah katrol, 2 buah katrol ya, dengan jenis yang berbeda. Nah, jika gaya pada gambar kedua adalah 120 Newton, atau boleh kita artikan adalah F2. Nah, kita tahu bahwa yang pada gambar pertama, jumlah tali yang menanggung beban ini, menopang beban ada 2, sehingga N1 sama dengan 2. Sementara katrol pada gambar kedua, kita lihat tali yang menopang beban ada 4, sehingga N2 sama dengan 4. Step 1, temukan dahulu nilai W atau beban atau berat ya. Kita ingat bahwa rumusnya F sama dengan 1/N kali W.
Nah, di sini yang kedua dulu, F2 sama dengan 1/N2 kali W. F2-nya 120, N2-nya 4. Sehingga 120 sama dengan 1/4 kali W. W sama dengan 120 dibagi 1/4. Kita pindah ke atas ya, karena dia pecahan. 120 kali 4, 480 Newton. Kemudian yang kedua kita cari F1. F1 sama dengan 1/W, ya kan? Nah, setengah kali 480, sehingga kita tahu hasilnya 240 Newton. Oke, itu saja dari Miss. God bless you all.